Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunir Anita Kusuma Putri, nomor NIM 2004411000031. Saya dari kelas DMJ 2D. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang IPv4. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 sebuah pembahasan tentang IPv4. Yang pertama yakni definisi singkat IPv4, yang kedua jenis-jenis alamat IPv4, yang ketiga kita akan membahas kelas-kelas IPv4, yang keempat IP subnetting, dan yang terakhir nanti kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari IPv4. Oke, pembahasan yang pertama yakni kita akan membahas definisi singkat dari apa sih IPv4. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, IP merupakan protokol yang memberikan alamat atau identitas logika untuk peralatan di jaringan. Nah, IPv4 ini merupakan sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP atau IP yang menggunakan protokol IP versi keempat. Panjang total dari IPv4 ini yakni 32 bit dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 4 miliar host komputer, atau lebih tepatnya 4.294.967.296 host di seluruh dunia. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni kita akan membahas jenis-jenis alamat IPv4. Jenis-jenis alamat IPv4 ini ada 3, yakni unicast, multicast, dan broadcast. Nah, seperti ini adalah ilustrasi dari alamat-alamat IPv4. Yang pertama, ada unicast. Unicast adalah alamat IP yang digunakan pada setiap host atau perangkat untuk saling berkomunikasi point-to-point atau one-to-one. Yang kedua, di situ ilustrasinya broadcast. Broadcast yakni alamat IP yang digunakan untuk mengirim paket ke semua host atau one-to-all. Dan yang terakhir adalah ilustrasi dari multicast. Nah, pengertian multicast sendiri yakni alamat IP yang digunakan untuk mengirim paket ke beberapa host yang sama-sama listen di IP multicast group yang sama, atau one-to-one. Biasanya digunakan pada protokol routing. Pembahasan selanjutnya, kita membahas kelas-kelas IPv4. Nah, kelas-kelas IPv4 dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kelas A. Ciri-ciri dari kelas A, bit pertama IP address kelas A adalah 0 dengan panjang net ID 8 bit dan panjang host ID 24 bit. Selanjutnya, IP address dari kelas A mempunyai range dari 0 sampai 127. Jadi pada kelas A terdapat 128 network, dengan tiap network dapat menampung sekitar 16 juta host. Ciri yang terakhir yakni IP address kelas A diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. Selanjutnya ada kelas B. Ciri-ciri kelas B yakni 2 bit pertama IP address kelas B selalu di set 10 hingga byte pertama selalu bernilai antara 128 hingga 191. Network ID-nya adalah 16 bit pertama dan 16 bit sisanya adalah host ID. IP address kelas B ini memiliki range IP dari 128.0 sekian sampai 191.255 sekian. Jadi berjumlah 65.255 network dengan jumlah host tiap network yakni 255 kali 255 host atau sekitar 65.000 host. Selanjutnya ada kelas C, yakni 3 bit pertama IP address dari kelas C selalu di set 110. Network ID terdiri dari 24 bit dan host ID 8 bit. Sisanya sehingga dapat terbentuk sekitar 2 juta network dengan masing-masing network memiliki 256 host. Selanjutnya IP address kelas C mulanya digunakan untuk jaringan berukuran kecil seperti LAN. Lanjut kelas D. Ciri-cirinya yakni IP address kelas D digunakan untuk keperluan multicasting. 4 bit pertama IP address kelas D selalu di set 1110 sehingga byte pertama berkisar antara 224 sampai 247. Sedangkan bit-bit berikutnya diatur sesuai keperluan multicast group yang menggunakan IP address ini.
Dalam multicasting tidak dikenal istilah network ID dan host ID. Yang terakhir yakni kelas E. IP address kelas E tidak diperuntukkan untuk keperluan umum. 4 bit pertama IP address kelas ini diset 1111 sehingga bit pertama berkisar antara 248 sampai 255. Nah, ini adalah IP address IPv4. Next, kita membahas tentang IP subnetting. IP subnetting. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut dengan subnet. Setiap subnet deskripsi non-fisik atau ID untuk jaringan subfisik, atau biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router dalam jaringan multi. Contohnya, kelas A subnet berisi 111.0.000.000.000 atau dalam desimalnya yakni 255.0.0.0. Selanjutnya ada kelas B yang berisi 11111.111.0.000.000 atau di desimalnya yakni 255.255.0.0. Lanjut ke kelas C, subnetnya ada 111.11.11.11.000 atau dalam desimalnya yakni 255.255.255.0. Lanjut ke pembahasan terakhir yakni kekurangan dan kelebihan dari IPv4. Yang akan kita bahas pertama yakni kelebihan dari IPv4. Yang pertama, tidak mensyaratkan ukuran paket pada link layer dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 576 byte. Yang kedua, pengelolaan rute informasi yang tidak memerlukan seluruh 32 byte tersebut, melainkan cukup hanya bagian jaringannya saja, sehingga besar informasi rute yang disimpan di router menjadi kecil. Setelah address jaringan diperoleh, maka organisasi tersebut dapat secara bebas memberikan address bagian host masing-masing hostnya. Selanjutnya kita membahas kekurangan dari IPv4. Ada 5 kekurangan. Yang pertama yakni panjang alamat 32 bit atau 4 bytes. Yang kedua, dikonfigurasi secara manual atau DHCP IPv4. Yang ketiga, dukungan terhadap IPsec opsional. Yang keempat, ada fragmentasi dilakukan oleh pengirim dan pada router sehingga menurunkan kinerja router. Nah, yang terakhir, IPv4 yang hanya memiliki panjang 32 bit atau jumlah total alamat yang dapat dicapainya mencapai 4.294.967.296 alamat. IPv4 ini meskipun total alamatnya mencapai 4 miliar, pada kenyataannya tidak sampai 4 miliar alamat. Karena ada beberapa limitasi sehingga implementasinya saat ini hanya mencapai beberapa ratus juta saja. Oke, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.